Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kita semua ya. Salam sejahtera juga buat kita semua. Ya, kembali lagi bersama Bapak ya, Alexander P. Madulang SPD, guru bahasa Indonesia di SMA. Hari ini kita akan belajar teks prosedur ya untuk siswa-siswi kami kelas 11 SMA. Dengan KD 3.1 mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, dan KD 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Indikator pencapaian kompetensi ya, diharapkan anak kami nanti bisa mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Yang kedua, anak-anak kami juga bisa membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Tujuan pembelajarannya, anak-anak kami nanti bisa menguasai materi isi teks prosedur dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ya, saya jelaskan dulu ya. Sebenarnya apa sih teks prosedur ini? Ya, prosedur ini berasal dari kata proses ya. Proses berarti ada tahapan atau langkah-langkah atau urutan kejadian dari sesuatu ya. Kalau kita artikan, teks prosedur adalah teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang teratur. Jadi ada dua jenis di sana ya, ada yang membuat, ada yang mengoperasikan. Kalau membuat berarti sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, kalau mengoperasikan sesuatu yang ada, bagaimana cara menggunakannya? Nah, itu disebut sebagai teks prosedur. Tujuannya adalah memberi petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah. Kita lanjut ke ciri-ciri umum ya. Ciri umum dari teks prosedur sebagai berikut. 1. Disusun secara informatif. Nah, jadi mengapa teks prosedur ini termasuk ke sesuatu yang bersifat informatif? Karena dia memang tujuannya adalah menginformasikan, menyampaikan ya, bagaimana cara membuat ini, bagaimana mengoperasikan suatu benda. Nah, itu termasuk ke dalam bentuk informatif. Lalu yang kedua, sifatnya objektif dan logis ya. Objektif itu sesuai dengan keadaannya ya, tidak ditambah-tambahkan, tidak masuk lagi pendapat-pendapat kalian yang lainnya ya, tapi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dan juga logis ya. Logis itu dapat diterima oleh akal sehat atau bisa dikatakan sebagai sesuatu yang masuk akal ya. Jadi kalau kamu membuat sesuatu itu yang masuk akal lah langkah-langkahnya, jangan kau tambah-tambahkan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Lalu yang ketiga, berisikan langkah-langkah. Jadi seperti tadi membuat sesuatu, mengoperasikan sesuatunya kan pasti ada langkah-langkahnya ya. Tidak mungkin dari langkah pertama tiba-tiba langsung langkah terakhir ya, tetapi sesuai dengan tahapan ya. Itu disebut sebagai langkah-langkah. Yang keempat, penjelasan dijabarkan secara mendetail. Artinya dijelaskan secara sejelas-jelasnya ya. Nah, jangan tanggung dia penjelasannya ya. Contohnya ya, kalau kamu memasak nasi goreng misalnya, contohnya iris bawang secara tipis. Nah, itu dijabarkan secara mendetail ya. Kalau cuma mengatakan iris bawang, kan bisa saja dia belum tentu mendetail, bisa aja kau potong besar-besar itu bukan secara mendetail lagi penjelasannya. Lalu menggunakan syarat atau pilihan. Syarat ini kan biasanya menggunakan konjungsi jika. Contohnya kalau kamu mau menggoreng sesuatu, jika minyak sudah panas,
maka kamu bisa menggoreng ya, ikan tersebut. Nah, itu kan pakai menggunakan syarat. Lalu sifatnya universal, artinya di seluruh penjuru atau seluruh dunia ini ya mungkin langkah-langkahnya memang seperti itu ya, hampir seperti itu, tidak berbeda ya. Mau ke Amerika pun kau, contohnya kalau kau masak nasi goreng ya langkah-langkahnya hampir seperti itu ya. Atau kau membuat teh manis, langkah-langkah umumnya bagaimana ya, ada langkah-langkahnya kan. Di Indonesia ya, mau di Sumatera Utara mau di Pulau Jawa ya langkah-langkahnya hampir sama, bagaimana cara membuat teh manis. Lalu lanjut, bersifat aktual dan akurat ya. Aktual itu artinya terbaru, bahwasanya berarti kalau kamu membuat teks prosedur, bukan teks prosedur orang lain yang kamu sampaikan, tetapi yang kamu buat sendiri. Lalu yang terakhir, langkah-langkah berkelanjutan dan penjelasan ya. Untuk lebih jelasnya ya, ini ada sebuah video ya. Nah, video ini saya sendiri nih ya, bagaimana cara membuat bakwan ya. Perhatikan kalian ya, apa langkah-langkah dalam membuat bakwan berikut ini ya. Saya putar videonya. Jadi hari ini saya berencana ingin membuat bakwan. Bagaimana cara membuat bakwan? Yang pertama saya kenalkan dulu bumbu-bumbunya ya. Bahan-bahannya yang pertama adalah kita sediakan tepung ya. Sini yang saya sediakan tepung roti. Lalu untuk sayur-sayurannya ada sayur wortel, sudah iris tipis, ada juga sayur kol. Untuk bumbunya saya sediakan bawang putih 4 siung yang ukurannya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Lalu ada juga daun bawang dan sop. Untuk sebagai buat perenahnya ya, bisa kita buat margarin. Misalnya di sini saya menyediakan atau membuat telur. Lalu untuk sebagai penyedap rasanya ya kita sediakanlah penyedap rasa biar adonan menjadi satu. Jadi cara mencampur adalah pertama kita buat dulu bawang putihnya ke wadah. Setelah itu kita masukkan sayur-sayurnya, wortel dan sayur kolnya. Sebelum masuk bumbu lainnya, ini kita aduk dulu menjadi satu. Supaya bawang putihnya tercampur secara merata. Setelah itu kita masukkan daun bawang dan juga daun sopnya. Kita campur lagi satu. Usahakan sayuran dan juga bumbu-bumbu lainnya tercampur dengan merata. Setelah itu kita masukkan minyak ya. Setelah itu setelah minyak panas
Kita buat dulu minyak ini menyebar ke dinding-dinding wajan, ke dinding wajan. Setelah itu, setelah kira-kira minyaknya panas, maka teknik untuk memasak bawangnya adalah bukan langsung memasukkannya ke minyak panas ya teman-teman ya. Oke, kita buat di pinggir-pinggir wajan terlebih dahulu. Nah, ini secukupnya. Kita buat di pinggir-pinggir wajan. Nah, jadi bahan-bahannya kita buat di pinggir wajan ya, tunggu sampai bawangnya itu sudah setempat masak. Jadi caranya itu kita siram-siram sampai nanti bawangnya terlepas di wajannya. Kira-kira ketika bawangnya sudah bisa mulai melepas ya, kita lepaskan bawangnya. Kita biarkan dia masak di minyak panas. Yang setelah bawang sudah berubah warna kecoklatan, kita angkat, kita tiriskan ya teman-teman. Ini dia bakwan masakan kita ya, sore ini bisa kita nikmati ya. Gimana bentuknya ya, bisa kita lihat ya teman-teman ya, caranya masak ya. Ya, itu tadi ya video cara membuat bakwan. Sekarang pertanyaannya, apakah teks tersebut termasuk teks prosedur? Secara langkah-langkah sih iya ya. Tapi kalau kita identifikasi, kita identifikasi lah dulu ya dari pertanyaan ini ya. 1. Apakah kamu bisa menyampaikan apa pernyataan umum dari langkah-langkah membuat bakwan tersebut? Jadi kalau kita mengidentifikasi sebuah teks prosedur tersebut harus memiliki pernyataan umum. Pernyataan umum di sini diartikan sebagai pembuka atau pengantar hal yang disampaikan. Biasanya berisi hal umum tentang objek yang dijelaskan. Di sini kan objek yang mau dijelaskan adalah bakwan. Hanya saja dalam video tadi tidak dijelaskan terlebih dahulu bakwan itu apa. Langsung saja bagaimana cara membuat bakwan. Kalau di pertanyaan kedua memang pas dia, apakah kamu bisa menyampaikan tahapan-tahapan yang terdapat dari video membuat bakwan tersebut? Bisa ya kan, ada tahapan-tahapannya seperti menyediakan bahan, lalu masuk ke langkah-langkah cara mengadon, lalu masuk ke cara menggoreng. Nah, itu masuk ke tahapan-tahapan dari membuat bakwan. Itu bisalah dia, tapi untuk di pernyataan umumnya kurang ya. Harusnya dalam video tersebut dimulai dari pengertian atau penjelasan tentang bakwan. Contohnya ya, pernyataan umumnya, bakwan adalah makanan yang terbuat dari tepung dengan berbagai isi dan varian. Bakwan umumnya merupakan sebutan dari makanan yang terbuat dari tepung terigu dan sayuran. Lalu masuklah dia ke langkah-langkah membuatnya. Cara membuat bakwan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sediakan bahan seperti tepung roti, sayur-sayuran seperti wortel ataupun sayur kol, kan begitu. Lalu ada daun sop, kan begitu, ya kan? Harusnya seperti itulah teks prosedur. Hanya saja tadi kekurangannya adalah tidak memiliki pernyataan umum. Oke ya, anak-anak ya. Jadi cara mengidentifikasi teks prosedur itu kamu bisa menyampaikan pernyataan umumnya, lalu langkah-langkah dari membuat atau mengoperasikan sesuatu. Baik, kita lanjut. Tadi kita sudah mendengarkan atau menonton video teks prosedur cara membuat sesuatu. Sekarang saya mau meminta anak-anak semuanya ya untuk membuat sebuah teks prosedur mengenai langkah-langkah menggunakan atau mengoperasikan suatu benda. Tentunya lihatlah benda-benda di sekitar kamu ya, bagaimana cara mengoperasikannya. Berbeda hal nak kalau kau seandainya jangan kau buat nanti cara mematikan atau menghidupkan TV. Itu tinggal cetek aja itu ya. Itu nggak membersihkan langkah-langkah. Contohnya lebih seperti ini ya, cara mematikan komputer. Mematikan komputer ini kan memiliki langkah-langkah. Walaupun hanya 3 langkah-langkah,
yang pasti dia punya langkah-langkah kan, tidak langsung kamu cetekkan seperti di mencetekkan TV kan begitu kan. Mencet tombol seperti di TV tidak, berbeda ya cara mematikan komputer dengan cara mematikan TV ya, ada langkah-langkahnya. Lalu ada cara menggunakan mesin cuci, atau bisa juga kamu cara membuat akun Facebook. Yang penting bagaimanalah ada sebuah teks prosedur tentang mengoperasikan sesuatu benda, kamu buatlah nak ya. Saya tunggu nanti tugas kalian ya, dan kirim ke Google Classroom. Jadi saya rasa demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kami semuanya ya, bisa memahami materi tentang teks prosedur ya, terkhusus bagaimana cara mengidentifikasinya ya, menentukan mana pernyataan umum dan mana tahapan-tahapannya. Nah, satu lagi nak ya, kalau kamu nanti sudah buat sebuah teks prosedur itu, kamu harus mengidentifikasinya lagi ya, apa tadi pernyataan umumnya, apa tahapan-tahapannya. Baik, jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Saya tutup dengan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih.